Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait circulating water system. Pada circulating water system ini ada 9 step yang harus kita kerjakan, yang harus kita prosedurkan, di mana setiap step-stepnya memiliki fungsi dari bagian masing-masing. Step yang pertama yaitu buka sel slide gauge atau di bypass tergantung pada potensi terjadinya kondisi pembekuan pada tower. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya step yang kedua, air mengalir lancar melewati kondenser. Semua katup, inlet, dan outlet itu dibuka. Kita open kan, open. Selanjutnya menginfokan ke pompa-pompa circulating water siap untuk dioperasikan atau dijalankan. Langkah yang ketiga, periksa level pada basin baik air cooling water pada level normal 0,0 mmHg. Selanjutnya kita memulai pompa sirkulasi air pertama. Periksa arus motor bolak-balik menjadi normal setelah mulai beroperasi. Pada bagian ini kita cukup memeriksanya apakah arus bolak-balik menjadi normal setelah kita operasikan. Lalu periksa katup pembuangan pompa, sirkulasi air berjalan hingga 100%. Selanjutnya kita ke step yang kelima. Fan semua kondenser water boxes dan jalankan kondensor. Dengan catatan, tombol make up and blow down berwarna biru yang ini, make up dan blow down berwarna biru ini, ya yang ini, berfungsi sebagai pengaturan pada turning gear and MTLO temp pada bagian ini, gear MTLO. Selanjutnya kita ke step yang keenam. Atur keluaran cooling tower make up menjadi 30%. Setelah itu kita mengklik pada bagian ini dan mengketiknya menjadi 30%. Pada bagian ini bisa diperhatikan, prioritaskan seluruh kontrol berada dalam mode otomatis. Pastikan nilai titik setel kontrol benar. Jadi kita pada bagian ini harus benar-benar memastikannya titik kontrol itu dalam mode otomatis. Selanjutnya atur atau setel cooling tower level blow down valve menjadi 0,0 mmHg. Nah, selanjutnya pada step yang ke-8 itu dikatakan di sini atur cooling tower water level blow down valve menjadi auto. Kita klik auto. Saat pompa sirkulasi air berjalan akan terbentuk bleed and feed untuk mengurangi jumlah kontaminasi pada proses tersebut. Terakhir, start pompa sirkulasi yang kedua. Kita start di sini, sirkulasi yang kedua. Oke, baik. Kita lanjut. Periksa arus motor bolak-balik menjadi normal setelah mulai beroperasi. Setelah itu, periksa katup pembuangan pompa sirkulasi air berjalan hingga 100%. Oke, baik, segitu saja terkait materi circulating water system. Kita akan melanjutkannya ke materi
miscellaneous auxiliary system. Pada miscellaneous auxiliary system ini hanya ada 6 step sedikit saja yang akan kita cobakan pada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu start aux cooling water booster pump pertama. Di sini kita bisa menstartnya aux cooling water booster pump yang pertama. Sedikit susah mengatakan booster. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua, start bearing cooling water pump yang pertama. Kita lihat di monitor, ini merupakan bearing cooling yang pertama. Kita start. Lalu langkah yang ketiga yaitu saat tekanan bearing cooling water telah stabil di atas 6,9 bar, atur bearing cooling water pump menjadi auto. Nah, selanjutnya start station air kompresor pertama. Kita start station air kompresor yang pertama. Lalu start station air kompresor yang kedua. Kita start yang kedua. Baik, keduanya sudah sama-sama start, sama-sama hidup. Lalu langkah terakhir itu saat tekanan station air normal di atas 6,9 bar tercapai, stop station air kompresor yang kedua. Jadi pada bagian ini, jika kedua sudah dihidupkan, maka tekanan air pada stasiun air itu akan naik. Kita bisa melihat pada bagian ini. Nah, pada bagian ini menunjukkan bahwasannya tekanan air itu naik. Dan jika sudah mencapai di angka 6,9 bar, kita menstop station air kompresor yang kedua. Kita stop. Baik, sudah stop. Dan jika sudah kita stop, maka tekanan airnya pada station air itu akan terjaga secara stabil. Perkenalkan, nama saya Penyiar Steven dari kelompok 3, dan saya akan menjelaskan tentang step dari turbin auxiliaries di Simgenic. Cara pertama adalah kita membuka atau pastikan terbuka seluruh katup pembuangan turbin. Kedua, periksa pipa sistem lubrikasi, sejajarkan katup, pompa, dan waduk yang siap untuk beroperasi. Step ketiga, start the aux oil pump, jalankan aux oil pump. Keempat, periksa tekanan main turbin loop oil setidaknya 1 bar. Kelima, place the immerged DC oil pump in auto. Atur immerged DC oil pump menjadi auto. Dan keenam, kita stop aux oil pump. Ketujuh, periksa immerged DC oil pump start secara otomatis dan tekanan minyak lubrikasi terjaga. Kedelapan, select auto on the aux oil pump. Atur lagi aux oil pump tadi menjadi auto. Kesembilan, stop the immerged DC oil pump. Stop immerged DC oil pump. Ke-10, periksa aux oil pump start secara otomatis agar tekanan minyak lubrikasi terjaga. 11, atur immerged DC oil pump menjadi auto. Step 12, start 1 loop oil reservoir vapor extractor. Periksa tekanan negatif pada wadah minyak pelumasan. Ke-13, start 1 DEH pump. 14, periksa jika tekanan setidaknya 131 bar. Ke-15, step 15, place the second DEH pump in auto. Atur DEH pump menjadi auto. Step 16, verify the seal oil system piping.
Pastikan sistem pelindung dalam pipa, katup, pompa-pompa, kampas telah siap untuk beroperasi. Ini untuk operator lapangan. 17. Start the AirSat SO pump. Kita tekan start pada AirSat SO pump. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 18, yang dimana start pompa SO hidrogen sisi samping. Periksa gen air side diff-nya menjadi 0,01. Habis itu setelah itu periksa gen H2 side diff-nya menjadi 0,02. Baik, habis itu step yang ke-19, start ekstraktor uap H2SO, yang dimana SO itu sistem oil. Selanjutnya step yang ke-20, atur emergency air side-nya SO backup pump menjadi auto. Step yang ke-21, atur AC SO backup pump menjadi auto. Setelah itu selanjutnya step yang ke-22, pilih 4,1 bar dan tingkatkan kemurnian hidrogennya sampai 100%. Kita anukan 4,1 bar dan tingkatkan kemurniannya hidrogen sampai 100%. Kalau sudah mencapai hidrogennya sampai 100%, kita masuk ke step yang ke-23, yang dimana periksa peningkatan tekanan hidrogen setidaknya mencapai 4,0 bar. Di sini hidrogennya bisa berarti melebihi 4,0 dan tidak boleh kurang di bawah 4,0 di bawah 4,0 bar. Baik, kalau sudah mencapai lebih dari 4,0 bar, kita masuk yang ke step yang ke-24, periksa alarm tekanan rendah generator hidrogen bersih. Kita periksa alarm tekanan rendah generator hidrogen hingga hidrogen bersih. Step yang ke-25, periksa alarm generator low hydrogen purity bersih. Selanjutnya kita masuk ke step ke-26, start turbine bearing lift pump. Kita start. Kalau udah, kita masuk ke step yang ke-27, atur turbine bearing lift pump menjadi auto. Kita atur turbinnya ini, kita ubah menjadi auto di selectnya nih. Kalau udah, kita masuk ke step yang ke-28, start main turbine turning gear. Kita start turbine turning gearnya. Kalau udah kita start, kita masuk ke step yang ke-29, atur main turbine turning gear menjadi auto. Yang pada di step 28 ini kita startkan, habis itu kita ubah lagi main turbine turning gearnya menjadi auto. Kita atur lagi ke auto, ubah. Kalau udah, kita masuk ke step yang ke-30, atur atau periksa titik temperatur gen H2 kontrol sekitar 20 derajat Celcius. Berarti pada titik temperatur gen H2 nya ini kita atur suhunya itu sekitar 24 derajat
Celcius. Kita ubah. Step ke 31. Atur gen H2 temperatur kontrol menjadi auto. Kalau sudah, kita masuk ke step 32. Atur atau periksa titik setel exhaust spray temperatur kontrol mencapai sekitar 65,6 derajat Celcius. Kita periksa ini ya, exhaustnya spray sekitar 65,6 derajat Celcius. Kalau sudah mencapai 65,6, kita boleh masuk ke step yang ke selanjutnya. Baik,